Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa memulai kehidupan kita dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik yang kita gunakan untuk memberikan nutrisi otak kita adalah kalamullah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Dia adalah asdaqul hadith, perkataan yang paling jujur. Asdaqul kalam, perkataan yang paling benar. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita mengingat apa kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ketika kita menyimak setiap selesai sholat subuh Al-Quranul Karim, kita mempelajarinya, maka masuklah kita di dalam hadis ini, yaitu khairukum, orang yang terbaik. Kemudian salat serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini akan kita ambil suratul Ghashiyah. Al-Ghashiyah itu hari kiamat. Makna dari Al-Ghashiyah, suratul Ghashiyah, surat yang berbicara tentang hari kiamat, yang memiliki ayat 26 ayat. Dan surat ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah. Dan makna dari Al-Ghashiyah sendiri adalah Al-Qiyamah. Dinamakan dia Ghashiyah karena dia menyelimuti manusia dengan kedahsyatannya, kengeriannya. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Apakah telah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk hina. Amilatun nasibah, karena bekerja keras, bersusah payah di dunia ini. Tasla naran hamiyah,
Namun ternyata mereka masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber air yang sangat panas, dari mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri dan beracun. Yang mana sifat makanan dan minuman itu la yusminu wa la yughni min ju', tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Wujuhu yawma idzin na'imah. Dan pada hari itu juga banyak wajah-wajah yang berseri-seri. Li sa'yiha radiyah, merasa senang karena usahanya di dunia itu. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di sana engkau tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Fiha 'ainun jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah. Di sana ada dipan-dipan yang tinggi. Wa akwabum mawdu'ah, gelas-gelas yang disediakan di dekatnya. Wa namariqu masfufah, dan bantal sandaran-sandaran yang tersusun. Wa zarabiyu mabthuthah, dan permadani-permadani yang terhampar. Maka Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam surat yang agung ini peristiwa hari kiamat. Surat yang agung ini adalah surat yang dibaca oleh Nabi SAW bergandengan dengan Al-A'la, hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Hal ataka hadithul ghashiyah. Telah sampaikah berita kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat, tentang api neraka. Dan maksud dari pertanyaan di sini adalah peringatan akan agungnya hari kiamat dan dahsyatnya api neraka dan ngerinya api neraka. Jikalau kabar itu belum sampai kepadamu, ilmunya belum sampai kepadamu, inilah dia tentang hari kiamat tersebut. Sebagian para ulama mengatakan hal itu artinya qad, telah sampai kepadamu. Telah sampai kepadamu cerita tentang hari kiamat. Inilah dia secara kenyataannya dan kepastiannya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajahnya orang-orang kafir dan orang-orang maksiat yang jahat pada hari itu tertunduk hina, diselimuti oleh ketakutan, diselimuti oleh berbagai macam kesulitan, diselimuti oleh berbagai macam bala. Api yang mengelilingi wajah orang-orang kafir, yang membakar, membuat hangus muka-muka dan kulit-kulit. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, wa taghsha wujuhahumun nar, wajah mereka diselimuti oleh api neraka. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Tempat tinggalnya di api neraka, kemudian di atasnya juga api. Ini semuanya dampak dari maksiat, dosa, kesyirikan dan kejahatan. Menyelimuti wajah mereka. Api pun menyelimuti wajah mereka. Wajah-wajah yang tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla di dunia, maka akan hina dan dina kelak pada hari kiamat. Amilatun nasibah. Orang-orang yang wajah hina, tertunduk, mereka hanya berbuat, namun mendapatkan capek hari kiamat. Nampak pada wajah-wajah mereka bekas kelelahan dan kecapean. Lantas apa perbuatan mereka? Yang menjadikan mereka kelelahan adalah siksa Allah Azza wa Jalla.
Di samping mereka mendoakan diri mereka kecelakaan dan kehinaan dan kehancuran. Di samping mereka mendoakan diri mereka laknat. Mereka diturun naikkan di dalam api neraka, itu sebabnya mereka kelelahan. Tasla naron hamiyah. Wajah yang hina akan masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Karena itulah tempat tinggalnya, api yang sangat panas. Dan di dalamnya tusqa min ainin aniyah, dikasih minum dari mata air yang sangat panas. Maka minuman orang-orang yang berwajah hina tersebut, mata air yang sangat panas, yang sangat-sangat panas, yang ukurannya menghancurkan lambung seseorang. Adapun makanannya dhari', tidak ada makanan kecuali itu. Tanaman yang berduri, namanya syabrak, yang beracun, makanan yang terburuk, makanan yang paling busuk. Maka ketika mengering dinamakan dhari'. Dan makanan penduduk neraka berwarna-warni. Ada yang makan dhari', ya, itu saja makanannya. Ada yang makan ghislin, itu saja makanannya. Atau pada suatu saat sekian lama dia makan dhari', sekian lama dia makan ghislin. Apakah makanan ini mengenyangkan, membuat gemuk, yang penuh dengan duri dan racun? Kalla, sekali-kali tidak. La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak akan mengenyangkan mereka dan tidak pula membuat mereka gemuk. Bagaimana tidak? Itu adalah duri. Bagaimana tidak? Itu adalah racun. Amma ahlul iman. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Wajah mereka gagah, berseri-seri. Wajah yang penuh dengan kenikmatan. Wajah-wajah ini telah diridhai usaha mereka yang mereka perbuat di dunia. Amalan-amalan saleh mereka, ucapan-ucapan baik mereka. Mereka ridha dengan keimanan dan tauhid, ridha dengan Islam, dijadikan sebagai pandangan hidup, dasar kehidupan. Mereka ridha akan hal itu karena mereka tahu akan akibat baik yang akan didapatkan. Surga Allah Azza wa Jalla, pahala Allah Azza wa Jalla. Di mana tempat mereka? Fi jannatin 'aliyah. Berada di surga-surga yang sangat tinggi. Tinggi tempatnya, tinggi nilainya, tinggi kedudukannya. Karena ingat, surga dinamakan tingkatannya darajat. Kenapa? Karena naik terus. Adapun neraka dinamakan darokat. Kenapa darokat? Karena turun terus. Surga semakin tinggi semakin hebat, neraka semakin tinggi semakin mengerikan. Semakin rendah semakin mengerikan. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu tidak ditemukan kata-kata sia-sia, kata-kata yang batil. Tidak ada celaan, tidak ada makian, tidak ada dosa, dan tidak ada kedustaan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salam. Tidak akan didengar di dalamnya lagu, kata-kata sia-sia, kata-kata dosa, mencaci, memaki, tidak ada di dalamnya. Illa qilan salaman salama. Yang ada di dalamnya adalah kata-kata yang indah, kata-kata keselamatan, kata-kata yang baik.
Dan di dalam surga-surga yang tinggi ini, istana-istana yang tinggi ini, fiha ainun jariyah, ada mata air yang mengalir, dinamakan salsabila. Dan ada pula namanya tasnim. Wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Campurannya tasnim, mata air dari sana al-muqarrabun minum. Fihi ma ainani tajriyan, ada dua sungai yang mengalir, mata air yang mengalir. Fihi ma'ainani nadhakhatan, dua mata air yang mengeluarkan airnya, muncrat. Dan surga ini fiha sururum marfu'ah. Di sana ada dipan-dipan yang menjulang tinggi. Agar ketika orang beriman duduk di atasnya, dia melihat seluruh kenikmatan yang ada dalam surga. Kemudian dia tinggi dipan-dipan tersebut agar sesekali dia bisa melihat bagaimana penduduk neraka disiksa, yang mendorongnya untuk semakin bertambah syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim qalat Allah in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menerangkan dalam surat As-Saffat ayat yang ke-55, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Orang-orang beriman melihat dari ketinggian di pandiri surga itu, dia melihat teman-temannya di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Hai kawan, engkau hampir saja mencelakakanku di dunia. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke dalam api neraka. La ilaha illallah. Kemudian di dalam surga-surga yang tinggi ini, akwabun maudhu'ah, gelas-gelas yang sudah siap diletakkan di pinggir-pinggir mata air tersebut, sungai-sungai tersebut. Setiap kali mereka ingin minum, gelasnya sudah terpenuhi, minuman sudah ada. Kemudian di dalamnya juga wanamariqu masfufah, bantal-bantal sebagai senderan, dan bantal-bantal tersebut disusun rapi. Wazarabiyu mabthutha. Kemudian permadani, sujadah, ya, karpet, mabthutha, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabthutha ay mawzu'ah, terbagi dan digelar dan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kenikmatan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi ashabul jannah, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenikmatan yang tidak ada hitungannya. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, wala udhunun sami'at, tidak pernah pula dilihat oleh telinga mereka, tidak pernah pula didengar oleh telinga mereka, wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah juga terbetik dan terbayang, ya, di hatinya manusia ini. Kenapa? Saking indahnya apa yang Allah Azza wa Jalla siapkan di dalam surga itu. Maka lihat,
Di dalam hadis Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "La mawdhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa fiha." Tempat cemeti di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Bagaimana kalau manusia sendiri, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tempat cemeti saja di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah ilmiah. Yang pertama, takrir. Ayat-ayat ini menetapkan aqidah al-ba'ats, adanya hari kebangkitan. Dan ini adalah sifat ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah. Kemudian al-jaza, pembalasan. Dengan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di sana. Kemudian yang kedua, di antara nama-nama hari kiamat itu Al-Ghasyiyah. Kenapa dinamakan Al-Ghasyiyah? Yang menyelimuti, karena menyelimuti manusia dengan ketakutannya atau kedahsyatannya. Kemudian yang ketiga, bayan anna finnar nasaban wa ta'aban. Ayat ini menjelaskan bahwasanya di surga itu atau di neraka itu ada lelahnya, ada capeknya. Berbeda dengan surga, tidak ada capek, nggak ada sama sekali. Di surga tidak ada lelah, di surga tidak berpindah-pindah. Akan tetap, akan muda terus, akan nikmat terus, dan tidak akan berpindah-pindah sama sekali. Dengan demikian, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di sanalah hendaknya orang-orang bertanafus, berlomba-lomba untuk mengejarnya. Jadi di dalam surga penuh dengan kecapean, penuh dengan kelelahan. Ya, di neraka begitu, di neraka penuh dengan kelelahan, penuh dengan kecapean. Berbeda dengan di surga. Di surga tidak ada lelahnya, tidak ada capeknya, yang adalah kenikmatan dan kenikmatan. Kemudian yang keempat, dan min mu'limatin nafs, di antara yang menyakitkan jiwa, menyakitkan hati, laghul kalam, kata-kata yang sia-sia, kedustaan, kebatilan. Maka kata-kata yang sia-sia, kedustaan dan kebatilan ini harus dijauhkan dari orang-orang beriman. Lebih-lebih di saat berpuasa seperti ini. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qala zur." Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, wal amala bihi, berbuat kedustaan, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Azza wa Jalla tidak berhajat, Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa? Karena dia berbuat dusta, berkata dusta, ini sudah cukup untuk merusak amalan puasanya. Karena puasa dituntut tidak makan, tidak minum, dan dituntut pula kita untuk tidak melakukan hal-hal yang akan merusak dan mengurangi pahala puasa tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dia beberapa poin yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wassallallahu wasallam wa barak
ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saatnya kita untuk bertanya jawab. Bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan, ya, kami silahkan melalui dialog interaktif, demikian juga melalui kolom komentar. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kami silahkan. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalil bahwa zakat fitri hanya untuk orang miskin atau ada khilaf para ulama tentang zakat fitr? Karena ada orang mengatakan bahwa penerima zakat fitr dengan zakat mal. Kita katakan bahwasanya kalau bertanya ada khilaf, ada khilaf. Tetapi ingat, walaysa kullu khilafin mu'tabar illa khilafun lahu hadzun minan nazar. Tidak semua khilaf itu dianggap khilaf yang mu'tabar kecuali ada memiliki kekuatan dalil. Dan Nabi SAW mentansis dengan jelas secara tekstual. Apa kata Nabi SAW? Ya, wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk miskin. Adapun zakatul mal, maka jelas itu masuk dalam asnafus thamaniyah, golongan yang 8. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin bertanya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pertanyaan berikutnya, bolehkah paman menerima zakat fitrah dari keponakan yang sering tinggal bersamanya? Kita katakan kalau tidak ada ya hubungan yang kaitannya dengan menanggung biaya hidup seharian, tidak ada masalah diberikan paman itu zakat. Allah Ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, sampai akhir, dibaca selesai salat atau sebelum salam. Mohon penjelasannya. Dibaca sehabis salam. Allah Ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung. Baik. Tadi malam ada mengantar makanan dan uang 10.000. Tapi kata tetangga, nasi dan uang itu pelaku riba. Status nasi koda dan uang tersebut bagaimana? Kita katakan kalau kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, berhati-hati, tidak usah diterima. Berikan orang lain. Ya, tidak ada masalah. Namun, ya, karena ini sudah status berpindah dari tangan lain ke kita, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa. Baik, apakah piutang juga dihitung zakatnya? Dihitung jikalau orang yang berhutang tersebut mali, musir, dia tepat janjinya dalam membayar hutang, tidak mengulur-ulur dan tidak susah untuk ditagih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum mencampur baur di grup ikhwan akhwat? Apakah termasuk ikhtilat? Kita katakan bahwasanya kalau grup yang bercampur baur masih tidak ada masalah. Namun hati-hati fitnah yang timbul di dalamnya. Ya. Meskipun tentu akan lebih selamat ketika kita keluar dari grup tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa. Baik. Dari pemirsa MSTV Samarinda bertanya, ini kan lagi wabah jadi kita sholat di rumah, apakah boleh sholat isyraq di rumah? Sholat isyraq kaitannya dengan al-masjid. Adapun para muslimah yang punya musalla di rumah tidak ada masalah. Adapun kita laki-laki, kita di rumah ini darurat, maka tidak ada di rumah isyraqnya. Allah ta'ala ala wa alam. Permasalahan takbir salat Id 7 sama takbiratul ihram atau 8?
kita katakan 7 selain dari takbiratul ihram. Sebagian mengatakan 7 bersama takbiratul ihram. Mana saja, Allah Ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang ingin bertanya pada kesempatan pagi ini, kami silahkan. Silakan bagi para pemirsa yang ikut bergabung pada kesempatan pagi ini. Masih ada waktu kita untuk bertanya jawab. Baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Soal fidyah tak pasti jumlahnya, bisa dibayar tiap tahun. Kita katakan apa sebabnya fidyah dulu, maka dipastikan. Tapi andai kata tidak ada kepastian, maka tidak mengapa dilebihkan. Ya, kalau lebih maka ini sedekah, hukumnya sedekah biasa. Allah Ta'ala ala wa alam. Siapa saja yang berhak mendapatkan zakat mal? Yang berhak mendapatkan zakat mal, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Fakir miskin. Wal amilin 'alaiha amilin, wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk ke dalam Islam. Wa fir riqab, orang memerdekakan budak. Wal gharimin, orang yang bangkrut dan berhutang. Wa fi sabilillah, orang berada di jalan Allah jihad. Wa ibnus sabil, dan orang dalam perjalanan terputus perjalanannya karena tidak punya bekal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh kita salat di masjid, Ustaz, sedangkan kampung saya tidak ada yang positif corona? Ya, apa himbauan pemerintah di tempat tersebut? Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah Rasulullah SAW selalu membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama sholat Jumat, Id dan Witir? Iya, selalu. Maka disebabnya dikatakan surat yang disunnahkan pada waktu itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya tidak membaca surat pada sholat sunnah dan yang dibaca cuma doa iftitah dan surah Al-Fatihah? Hukumnya sah sholatnya, cuma kurang afdal. Kenapa? Karena tidak ada tambahan ayatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita pakai kayu bekas bangunan masjid dengan cara menyumbang uang sebagai pembayarannya? Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika ada seorang wanita yang sudah menikah 2 kali di dunia, kemudian suami pertamanya meninggal, dan ketika sudah di surga, dia memilih suami keduanya untuk mendampingi. Tapi suami pertamanya ingin istri itu mendampinginya. Bagaimana memilihnya nanti, Ustaz? Pertama, Allah yang Maha Tahu. Ya, dan Nabi SAW sudah menjelaskan, engkau bersama suamimu terakhir di dunia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari mana kita mulai menghitung 7 takbir pada sholat Idul Fitri? Kita katakan bisa dihitung dari takbiratul ihram, bisa dihitung setelah takbiratul ihram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya berniat memberi zakat fitrah saya dan anak kepada 1 orang. Apakah boleh? Tidak ada masalah. Ya, ada satu hadis, namun hadisnya dhaif, dikatakan kayakan mereka anis su'al dzakal yaum, supaya tidak minta-minta pada hari tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa perbedaan ruh dengan jiwa? Ya, yas'alunaka 'anir ruh. Engkau ditanya tentang ruh, kulir ruh min amir rabbi. Ruh itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nafs dengan ruh ini hampir kalimat yang satu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana didahulukan, pemuda banyak hafalan Quran bagus tapi merokok, dengan yang sedikit hafalan tapi tidak merokok? Didahulukan yang tidak merokok. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah dosa berharap mendapat hadiah undian motor? Halalkah motornya? Pertama, kalau tidak ada unsur judi di dalamnya maka halal. Tapi kalau ada unsur judi di dalamnya maka haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Zakat fitrah itu berupa uang atau makanan pokok? Makanan pokok. Karena Nabi SAW makan sa'an min ta'am, segantang makanan. Uang di zaman Nabi sudah banyak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah betul orang yang masih berhutang tidak wajib untuk membayar zakat? Iya, kalau hutangnya banyak. Kalau hutangnya sedikit tetap wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Misal kita batal puasa, apakah kita harus qada puasa di hari yang lain? Otomatis di selain dari Ramadan. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, bolehkah menikahi anak perempuan yang masih kecil umur 7 tahun digauli setelah besar? Boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW menikahi ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum berikhtiar dengan menggunakan penglaris? Kalau maksudnya penglaris adalah iklan-iklan, tidak ada masalah. Tapi ada yang ditaruh di dalam tokonya, jimat dan semisalnya, maka Nabi SAW bersabda, innar ruqa jampi-jampi ya yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah, wat tamaim, kemudian tamimah, jimat-jimat, wat tiwalah, guna-guna syirkun, telah kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah fidyah harus dibayar sebelum Idul Fitri atau bisa setelahnya? Kapan saja, lebih cepat lebih baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana zakat fitrah bagi orang tua yang sudah meninggal? Apakah boleh kita bayarkan? Kalau sudah meninggal tidak ada kewajibannya, kecuali sehabis dia meninggal, iya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana makmum kepada imam yang bacanya kurang sempurna tajwidnya karena tidak ada selain dia di rumah? Tidak ada masalah dan insya Allah tetap dapat pahala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di mana harus salat berjamaah saat wabah ini? Padahal laki-laki wajib di masjid. Kita katakan ada uzur yang syar'i, tidak mengapa di rumah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kita sholat witir terlupakan doa kunut lalu teringat ketika sudah selesai salam, apakah sah witirnya? Sah, karena kunut itu bukan rukun dan bukan wajib dari witir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di masjid lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri di kampung kita, mana lebih baik? Apakah ikut sholat di masjid atau sholat di rumah saja, sedangkan dalam keadaan wabah corona seperti ini? Kalau ada himbauan untuk di rumah, lebih baik di rumah. Tapi kalau ada kelonggaran dari pemerintah, maka silahkan di lapangan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Allah Ta'ala ala wa alam. Sampai mana waktu sahur? Apakah sampai azan subuh? Sampai tiba waktu fajar. Ya, tiba fajar shadiq putih membentang di bagian timur yang diiringi lama-lama dengan warna kemerah-merahan. Allah Ta'ala ala wa alam. Takbir dalam baik. Bagaimana kalau ada yang berpendapat Lailatul Qadar sudah lalu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini pendapat yang tidak berdalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, faltamisuha, cari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum zakat fitrah untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Ini Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah membayar fidyah saat Ramadan berlangsung? Boleh. Lebih cepat kita bayar, maka lebih cepat kita tuntas dari hutang kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lafaz takbir hari raya yang benar 2 kali takbir atau 3 kali? Mau 2 boleh, 3 boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah makmum perempuan menegur di bacaan imam dikarenakan makmum laki-laki tidak ada yang menegur? Tidak boleh kalau itu bukan mahram. Karena Nabi suruh dengan tasfiq, bertepuk tangan. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana solusi menabung di bank agar tidak terkena riba? Dan produk-produk apa saja bank yang bebas dari riba? Bisa ditanyakan ke bank. Saya tidak mau mengambil, atau saya hanya maunya yang nitip, tidak ada. Saya akan bayar. Saya tidak mau ya diberikan faedah atau bunga setiap bulan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kita kebagian surga orang biasa? Kita katakan bahwasanya man ata'ani, siapa yang taat kepada Rasul maka masuk surga. Siapa yang enggan terhadap Rasul, tidak mau mengikuti Rasul, dia masuk neraka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana ada seorang penuntut ilmu di majelis ilmu dalam bertanya? Dia bertanya sehabis selesai pengajian. Dia bertanya dengan istifham, benar-benar minta tanya. Kemudian dia bertanya bukan ta'annud, bukan ingin menguji, dan bukan cerewet. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum salat kita yang berimam kepada anak kecil SD yang belum balik? Asal dia mumayyiz, sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum memberi makan ke orang gila, apakah dapat pahala?
Jangankan orang gila, binatang saja dapat pahala. Allah taala ala wa alam. Untuk memulai proses ta'aruf, bagaimana langkahnya? Apakah kita langsung mengutarakan langsung ke calon pasangan ta'aruf perempuan tersebut? Kirim dulu orang-orang dekat kita dari kalangan para wanita. Ya. Setelah itu kita cek dan cocok, baru kita maju, bukan sekedar ta'aruf tapi langsung berkhitbah bila perlu. Wallahu taala ala wa alam. Mendoakan orang sudah meninggal, doanya sampai ya Ustaz? Pasti sampai, karena Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Orang-orang yang datang ya setelah mereka berkata, ya Rabb ampuni kami dan saudara-saudara kami mendahului kami dan keimanan. Namun caranya harus ya sendiri-sendiri, tidak ada cara berjamaah. Wallahu taala ala wa alam. Saya di perantauan, bolehkah saya berzakat di kampung halaman? Hukum asalnya membayar zakat di tempat tersebut. Ya, kecuali ada keperluan. Allah taala ala wa alam. Orang meminjam, bagaimana cara sholat id di rumah? Tidak ada bedanya dengan sholat id di lapangan, hanya tidak pakai khutbah. Ya Allah taala ala wa alam. Orang minjam uang bertahun-tahun gak diganti, bagaimana solusinya dalam pandangan Islam? Pertama, di saat dia minjam harus siapkan barang jaminan, supaya andai kata dia lari, sudah aman uang kita. Nah, bertahun-tahun tidak bayar juga, amruhu ilallah, serah kepada Allah azza wajalla. Andai kata kita maafkan, semoga Allah maafkan kita di akhirat, itu akan lebih baik. Tapi jumlahnya banyak, ya sudah, berarti apa? Dia harus siap-siap kalau hari kiamat transfer pahala, atau kalau tindak yang punya uang dosanya ditransfer kepada dia. Wallahu taala ala wa alam. Apa bacaan sholat id di rumah? Bacaannya kita jaharkan, tidak ada bedanya seperti yang di masjid, yang di lapangan. Ketika kita jadi imam dijaharkan, ketika sendiri juga tidak mengapa dijaharkan. Allah taala ala wa alam. Bolehkah kita mengawali kalimat takbir, mengawali khutbah id dengan kalimat takbir? Kalau ditanya boleh, boleh, tetapi petunjuk Nabi tidak ada. Allah taala ala wa alam. Apakah sahih ghibah itu lebih keras dari pembunuhan? Tidak. Ya, yang ada adalah al-fitnatu akbaru minal qatl. Itu ayat Al-Qur'an, dan maksud fitnah di sini kesyirikan. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami Fatihahnya kurang baik sempurna, bagaimana hukumnya? Dia tetap dapat pahala karena itu kemampuannya dan harus belajar. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana qadha puasa yang sudah bertahun-tahun tidak tahu jumlah pastinya? Taubat kepada Allah azza wa jalla dan selesai masalahnya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah wanita bisa mendapatkan malam qadar ya ketika bersungguh-sungguh ibadah? Kenapa tidak? Karena ya siapa yang ibadah pasti dapat, yang tidak ibadah pasti tidak dapat. Wallahu taala ala wa alam. Sebagaimana Rasul witir membaca surah Al-Kafirun Al-Ikhlas dalam 3 rakaat. Bagaimana jika sholat witir tersebut dirikan hanya 1 rakaat? Kita katakan cukup qul huwallahu ahad saja, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apabila membayar fidyah puasa, apakah bisa bayarnya secara langsung sesuai puasa hilang? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apa ada amalan khusus mendapatkan keturunan? Tidak ada amalan khusus, namun perbanyak doa kepada Allah azza wa jalla, di antaranya doanya para anbiya, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Wallahu taala ala wa alam. Saat di perjalanan jaraknya tidak memenuhi syarat jamaah di masjid, azan dan salat berjamaah, dalam kondisi sekarang ini dibolehkan kita menunggu sampai di rumah kemudian baru salat berjamaah keluarga? Iya, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh membayar zakat fitrah dengan cara berhutang? Karena berhutangnya karena sudah ada rezeki, cuma belum datang saja dalam perjalanan, ada yang kita siapkan, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Kalau wudu dari awal sampai akhir hanya berkumur basuh 1 kali semua, sah sebagaimana dalam Sahih Bukhari, tapi dengan syarat harus sempurna sekali. Itu bisa dibaca dalam buku saya, Variasi Sunnah dalam Ibadah. Wallahu taala ala wa alam.
Dosakah kita kalau tidak menegur istri kita yang lagi melakukan dosa, tapi sebelumnya kita sudah menasihatinya terus, karena kalau kita tegur jadi marahan. Ya, berilah pelajaran ketika dia berbuat dosa agar kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya tidak usah ditegur sapa. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah makmum perempuan menegur bacaan imam? Ya, sudah kita jawab ini. Baik, bagaimana hukumnya kita menjaga barang bank konvensional? Kalau kita mendapatkan gaji dari sana, maka termasuk bagian dari ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa doa kita meringankan dosa buat yang meninggal dunia? Pertama, yang meringankan dosa hanya Allah Azza wa Jalla. Kita doakan dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Dan selanjutnya, Allah ta'ala ala wa alam. Dalam sholat sunnah tarawih, apakah cukup dengan doa iftitah sekali saja pas pertama? Tidak cukup, karena beda rakaat, beda sholat, atau 2 rakaat beda. Wallahu taala ala wa alam. Saya lagi di Malaysia, bolehkah membayar zakat fitrah di kampung atau di Malaysia? Hukum asalnya bayar di Malaysia. Wallahu taala ala wa alam. Apakah benar Yesus masih hidup dan bisa memberikan manfaat dan mudarat? Ya, kita katakan Nabi Isa yang hidup. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang memberi manfaat mudarat hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun nabi ataupun manusia ataupun malaikat. Allah taala ala wa alam. Apakah ada lafaz khusus alhamdulillah atau apa setelah membaca Al-Qur'an? Tidak ada bacaan setelah membaca Al-Qur'an. Allah taala ala wa alam. Bagaimana cara bertakbir berapa kali? Bertakbiran Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada doa atau salat khusus jika ingin segera punya barang atau sesuatu? Tidak ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Buku karya Ustaz dibeli di mana? Bisa dipesan di Pustaka Imam Syafi'i di Jakarta atau bisa dipesan di Satu Radio Lombok. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa doa melahirkan anak? Tidak ada doa melahirkan anak, tapi anak yang lahir bisa dimintakan perlindungan kepada Allah supaya dijaga dari syaitan dan racun mata dan binatang-binatang berbisa. Wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah pasangan menikah menjamak sholat kalau ada keperluan resepsi dan semisalnya? Kita katakan bahwasanya ya, keperluan yang tidak bisa ditinggal akibatnya akan mudarat, itu baru boleh jamak. Tapi kalau tidak mudarat, seperti resepsi, apa mudaratnya? Maka tidak usah dijamak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah doa diterima Allah kalau minta keturunan padahal sudah menopause? Ya, kita katakan asal minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Itu tidak sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Yang penting jangan minta jadi nabi saja, ya, atau jangan minta ya tidak akan mati. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau seorang duduk atau duda 2 anak yang masih belum punya pekerjaan selama menganggur, dia makan dan minum masih dari orang tuanya, maka orang tuanya lah yang akan memberikan atau membayarkan dia zakatul fitr. Kalau tidak mampu, dia akan diberikan zakat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Suami tanya, sepeninggal suami, keluarga dari suami menjauhi saya, bahkan anak suami memutuskan hubungan silaturahmi dengan saya karena saya tidak mau melakukan tahlilan acara zikir. Bagaimana saya harus menyikapinya? Sabar, kemudian doakan mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara muslimah yang bercadar? Apakah cadarnya harus dilepas atau tidak? Salatnya muslimah waktu pakai cadar. Kalau itu aman dari laki-laki, dibuka. Tapi kalau tidak mengapa ditutup semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa beda qiyamul lail dengan tahajud? Tidak ada bedanya sama sekali. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bagaimana kita agar tetap tenang dan bahagia dengan adanya musibah? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annama asabaka lam yakul liyukhti'aka. Apa yang menimpamu tidak mungkin akan meleset, apa yang meleset tidak mungkin akan mengenaimu. Wallahu taala ala wa alam. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat kesempatan pagi ini. Ikuti terus insya Allah nanti ba'dal maghrib. Kemudian kita ingatkan bagi para pemirsa, silahkan ikut berbagi, share sebanyak-banyaknya agar mendapatkan pahala jariah dan termasuk orang mandalla ala khairin. Siapa yang menunjuki satu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dia mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan kebaikan tersebut. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Dalam kondisi saat seperti ini, apakah boleh sholat id berjamaah dengan beberapa tetangga di komplek? Kita katakan itu satu komplek dan zonanya zona aman, ya. Maka dengan fatwanya majelis ulama dan mudah-mudahan kabar ini benar, ada relaksasi ya dari pemerintah kita. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana doa kesabaran ketika menghadapi anak-anak yang nakal? Pertama, ingat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu adalah ujian. Maka apa? Minta kesabaran kepada Allah Azza wa Jalla dan mintakan anak itu hidayah. Allah taala ala wa alam. Tentang zakat penghasilan, bolehkah disalurkan ke mertua? Tidak ada zakat penghasilan atau profesi. Tapi maksudnya adalah zakat hasil niaga dan semisalnya. Kita katakan cukup setahun, kemudian cukup nisabnya, boleh disalurkan kepada orang yang bukan dalam tanggungan kehidupan setiap hari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah salat jamaah sedangkan kita dalam keadaan safar, niat kita salat jamaah? Ya, kita katakan tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Karena namanya salat jamaah itu adalah ya, salat jamaah itu sehabis salat yang pertama baru kita qamat lagi ke salat berikutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah zakat mal diberikan kepada karyawan sendiri? Ya. Kita katakan kalau karyawannya itu adalah orang yang termasuk dalam fuqara dan masakin dan itu tidak menggagalkan gajinya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Istri tidak puasa karena hamil. Kalau tidak mampu berpuasa, maka cukup dengan membayar fidyah, tidak perlu qadha. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.